Oke, oke. Ya udah, masuk duluan, masuk. Makasih ya. Semuanya udah masuk belum nih? 3 kelasnya. Sambil menunggu yang lain ya. Ini. Baru di mute sama saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi pertama tentang urgensi pendidikan Pancasila. Di HP kalian sudah muncul belum tampilannya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, langsung saja kita yang pertama. Ini slide ini saja langsung ya. Slide solo nih. Oke. Nah, ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Nah, kenapa pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila harus kalian pelajari lagi di pendidikan tinggi setelah 12 tahun kalian bersekolah di sekolah dasar dan menengah itu sudah mendapatkan pelajaran PPKN. Nah, sekarang kalian harus kuliah lagi Pancasila dan PKN. Nanti PKN-nya di semester 2, semester depan. Nah, visi itu apa menurut kalian? Visi itu ini ya, tujuan akhir ya. Nah, visi tujuan akhir dari pendidikan Pancasila ini menjadi sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian sesuai dengan mata kuliah yang kalian kontrak sekarang. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman kepribadian kalian? Nah, beberapa misinya di sini adalah mewujudkan nilai dasar, yang keduanya menumbuhkan kesadaran, yang ketiga menumbuhkan sikap dan perilaku, yang terakhir yang paling penting adalah tanggung jawab ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, semuanya harus bersendikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian outputnya, hasil dari pendidikan Pancasila selama kalian pelajari dalam 1 semester ini, diharapkan kalian telah memiliki keyakinan terhadap Pancasila sebagai pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi setiap perilaku atau aktivitas apapun yang kalian lakukan setelah MK Pancasila ini selesai, dikontrak selama 1 semester ini, minimal setiap tingkah laku yang akan kalian lakukan itu, kalian selalu mengingat bahwa apapun yang saya lakukan selalu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, atau minimalnya selalu berkaitan dengan nilai keyakinan yang kalian anut. Gitu. Artinya Pancasila dan agama itu saling beriringan. Tentu kita harus mengutamakan agama dan kepercayaan kita ya. Nah, jika kita sudah beragama dengan baik, maka sudah barang tentu pula kita sudah berbangsa dan bernegara dengan baik. Gitu. Nah, syarat untuk menjadi
keyakinan dan pegangan hidup ini adalah kalian harus merasakan bahwa Pancasila sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan keseharian. Artinya kalian harus yakin dulu nih bahwa Pancasila itu ideologi satu-satunya yang cocok dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak ada ideologi atau falsafah atau landasan negara yang lain selain Pancasila. Makanya Pancasila itu sering disebutnya dasar negara, ideologi negara, atau falsafah hidup bangsa. Bukan pilar ya, karena yang kita sebut 4 pilar itu satunya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila itu bukan pilar, tapi dasar, ya, dasar negara. Lanjut ya. Nah, kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran Pancasila kali ini adalah yang pertama, yang paling atas dulu, sikap bertanggung jawab. Karena sikap bertanggung jawab merupakan salah satu unsur yang paling penting yang wajib kalian miliki sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Nah, sikap bertanggung jawab berkaitan dengan kedisiplinan, ya, kedisiplinan, kemudian kejujuran, ya, etos kerja dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya yang di sebelah kiri, tentunya ini tidak berurutan ya, tapi silakan saja yang mana yang paling diutamakan, semuanya sama-sama wajib dan penting. Nah, di sisi kirinya ada kemampuan memaknai peristiwa sejarah. Artinya kalian harus peka terhadap peristiwa sejarah. Sekalipun kalian lupa tanggal-tanggal dan nama-nama tokoh sejarah, tapi setidaknya makna penting di balik peristiwa sejarah itu apa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting. Bukan nilai, bukan nama tokoh dan tanggalnya ya, tapi lebih kepada makna di balik peristiwa yang terjadi. Itu yang harus kalian pelajari. Kemudian selanjutnya, yang sebelah kanannya, pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan ini sudah jelas ya. Bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai sumber pengembangan ilmu, sumber pengembangan etika, dan sumber pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Jadi tidak ada keraguan atas kehadiran Pancasila sebagai ideologi dalam setiap aspek kehidupan kalian, dalam kalian hidup bermasyarakat, sebagai makhluk individu, apalagi sebagai komunitas dari masyarakat yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia. Yang paling bawah kompetensi harapannya adalah, nah, bagaimana cara kalian memecahkan masalah hidup dan kesejahteraan dari perspektif Pancasila. Bagaimana cara kalian menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kalian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Ini sampai sini kalian ini nggak paham nggak? Atau kalau jika belum paham silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau langsung aja raise hand ya. Atau langsung aja on mic atau on cam ya, sambil lanjut. Nah, ada beberapa landasan yang menjadi dasar kenapa pendidikan Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Ada landasan filosofis, ada landasan historis, ada landasan kultural. Landasan filosofisnya yakni tadi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian hidup bangsa Indonesia. Landasan historisnya sudah jelas, rekam jejak peristiwa masa lalu yang menjadikan Pancasila sesuai dan sebagai dasar negara Indonesia sudah melewati beragam peristiwa yang menurut kita adalah tantangan dan dinamika. Taruhin coy. Kenapa? Bentar. Lanjut dulu ya. Oke. Tadi sampai mana? Landasan historis ya. Nah, kenapa pendidikan Pancasila wajib dipelajari sebagai salah satu aspek peristiwa sejarah bangsa? Karena Pancasila bukan dibuat berdasarkan 1 hari atau 2 hari, tapi berdasarkan putaran rekaman kehidupan masa lalu bangsa Indonesia yang dikenal atau dimulai sebelum nama Indonesia itu resmi disahkan sebagai nama negara kita. Artinya dulu ada istilah Nusantara atau dari zaman kerajaan. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu selalu hadir dan ada dalam setiap kehidupan.
mau itu kerajaan atau kesultanan apapun dari Sabang sampai Merauke, ternyata nilai-nilai Pancasila itu sama dan seragam gitu, bahwa budaya bangsa kita sudah diwariskan atau sudah terlahir turun temurun dari dulu sampai sekarang, bahkan hampir tidak ada perbedaan. Jadi yang berbeda itu meskipun berbeda antar ras, suku, agama, adat istiadat, tapi nilai-nilai hidupnya sama tuh. Cara bertuhan, cara berkomunikasi, cara bergotong royong, cara memandang manusia dari perspektif kemanusiaan, cara memandang sesuatu yang adil, cara memandang kehidupan dari beragam aspek, aspek apa namanya tadi, aspek kultural, aspek religiusitasnya semua sama, hampir seragam. Makanya Pancasila hampir tidak ditemukan pertentangan yang berarti jika dilihat dari kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Yang menentang Pancasila sebagai ideologi hanya satu, yaitu pihak komunis lewat perwujudan Partai Komunis Indonesia, karena pihak komunis tidak menerima jika bangsa Indonesia harus bertuhan. Sekali lagi bahwa komunis tidak menerima Pancasila bukan gara-gara Pancasila itu tidak dikehendaki oleh mereka, tapi hanya satu sila yang tidak diinginkan oleh komunis, itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal syarat utama sebagai bangsa Indonesia adalah harus bertuhan. Jika kita tidak bertuhan, maka kita bukan bangsa Indonesia. Itu penekanan sila pertama Pancasila. Nah, yang ketiganya landasan kultural, tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya jelaskan bahwa landasan budaya ini ya, landasan sosiologis ini menjadi salah satu kata kunci kenapa Pancasila bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang tanpa pertentangan, tanpa ada keberatan sama sekali. Karena kenapa? Ya karena ciri khas budaya kita dari dulu sampai sekarang sama seperti ini. Ini ciri khas kita loh. Tidak bisa dipersamakan meskipun dengan negara tetangga seperti halnya Malaysia atau Brunei. Meskipun sama-sama ras Melayu, tapi dalam pola atau cara kehidupannya sangat jelas berbeda. Bahwa kita tuh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan negara tetangga Singapura, bukan negara tetangga Malaysia atau negara tetangga Brunei misalkan, yang sama-sama masih satu ras Melayu lah, misalnya Melanesia misalnya gitu. Lanjut dulu ya. Nah, ini landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, tadi ya sudah saya sampaikan landasan historisnya. Yang pertama tadi nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat. Nah, yang berakar pada sejarah. Artinya rasa kebangsaan kita ya, rasa cinta tanah air kita itu yang sangat melandasi dan memperkuat jiwa Pancasila kita, bukan pada kekuasaan atau hegemoni ideologi seperti halnya ideologi komunis. Ideologi komunis kan bukan ideologi dari warga masyarakat bawahnya, tapi dari pimpinan atasnya. Ketika pimpinan atasnya atau pejabat tinggi negaranya sudah pengen ya harus ke bawah. Nah, kalau seperti itu berarti bukan demokrasi terbuka atau ideologi terbuka, tapi ideologi tertutup dan tidak ada rasa atau prinsip kemanusiaan di dalamnya. Kalau Pancasila itu semuanya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai sosiokulturalnya semuanya ada di sana. Nah, kemudian yang kedua nih yang tadi sudah saya jelaskan, nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri, kausa materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian landasan kulturalnya, ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lainnya sudah jelas tadi yang saya sampaikan ya. Meskipun kita dengan Malaysia atau Brunei itu tetangga satu ras, tapi tetap ciri khas atau pola kehidupannya sangat berbeda. Gitu ya. Nah, falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Kemudian, nah nilai-nilai tadi dirangkum dan diperas lagi menjadi beberapa nilai atau intisari kehidupan negara kita yang oleh para pendiri bangsa kita, para founding father, diresmikan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus ya, sekaligus peresmian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi Pancasila itu diresmikan bukan ketika proklamasi negara kita tanggal 17 Agustus, tapi tanggal 18 Agustus ya, satu hari setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Gitu. Nah, ini beberapa slide lagi. Jadi hari ini tidak akan lama. Saya akan menjelaskan pengantarnya saja. Sisanya kalian baca dari buku ya, buku yang sudah saya share di grup. Sudah diterima belum semuanya? Sudah download belum? Pertanyaan bukan sudah baca atau ini sudah download belum?
Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah download aman. Setidaknya saya ada alasan untuk memaksa kalian membaca buku ya. Bapak kok bahasanya memaksa Pak? Ya, kalau tidak dipaksa kalian tidak akan membaca. Gitu. Jadi untuk kedepannya tugas-tugas akan berdasar dari buku yang saya share di grup, dan itu harus kalian kerjakan tiap minggu ya. Ada tugas minimal resume atau analisis hasil diskusi kita setiap tatap virtual seperti ini. Nah, yang kedua landasan filosofis nih ya. Tadi sudah saya jelaskan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa. Kemudian diwujudkan dalam konsistensi untuk tindakan realisasi. Nah, jika kalian pikir coba, bagaimana Pancasila bisa bertahan sampai sekarang? Apakah bertahannya Pancasila itu berdasarkan pada keberadaan para pejabat tinggi negara atau keberadaan lembaga negara, atau justru dipertahankan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri? Bentar. Ya, karena saya pinggir jalan ini. Nah, konsistensi yang dibutuhkan itu adalah konsistensi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari dulu sampai sekarang. Jika tidak konsisten, berarti bukan ideologi namanya. Jika tidak konsisten, berarti bukan falsafah hidup namanya. Jika tidak konsisten, berarti bukan nilai atau prinsip hidup namanya. Jadi ketika kalian konsisten melakukan kebaikan, konsisten berbuat baik, konsisten berkata baik, konsisten berpikir yang baik, berarti itulah prinsip hidup kalian. Ya. Jadi konsistensi itu sangat diperlukan. Meskipun memang pada perjalanannya ada naik turun. Meskipun pada perjalanan Pancasila sempat dipertentangkan ketika rame-ramenya G30S ya, PKI itu dulu. Nah, kemudian yang paling bawahnya Pancasila sebagai cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia. Nah, sudah jelas bahwa Pancasila tadi dirangkum menjadi 5 sila atau 5 nilai, 5 prinsip yang kesemuanya sangat mewakili, sangat merepresentasikan kepribadian asli bangsa Indonesia, bukan kepribadian bangsa luar. Bahkan Insinyur Soekarno sendiri ketika sidang BPU PKI ya, tanggal 1 Juni waktu sidang BPU PKI itu menjelaskan bahwa Pancasila itu bukan bikinan saya, bukan buatan saya, tapi merupakan perwujudan kepribadian bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kenapa Bung Karno dulu menyebutkan kepribadian seluruh bangsa Indonesia? Karena Bung Karno mendapat pengalaman masa lalu yang tidak enak, yaitu ketika diasingkan terus-menerus dari tempat satu ke tempat yang lain. Dari Sumatera sampai Papua, beliau sering kali diasingkan dan dipenjara. Nah, ketika diasingkan itu, beliau sering bertemu dengan orang-orang asli penduduk setempat. Nah, ketika berkomunikasi dan ya yang namanya orang kampung ya, orang orang asli itu bercengkrama, ngobrol, sampai mengamati pola tingkah laku hidupnya, ternyata semuanya memiliki kesamaan, yakni misalkan gotong royong, kemudian percaya kepada Tuhan, kemudian rendah hati, kemudian selalu membiasakan diri untuk bermusyawarah untuk mencapai tujuan. Tidak individualis ya, tidak individualis, atau semuanya selalu mengutamakan pada komunitas sosial. Artinya, nah, yang sila kelima, keadilan sosial merupakan salah satu wujud tertinggi dari harapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti halnya yang dituangkan dalam pembukaan tujuan negara kita yang kalian sebutkan tadi ada 4 dulu ya di minggu lalu itu, mensejahterakan rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum ya, itu ya istilah ininya. Mewujudkan kesejahteraan umum salah satunya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan Pancasila, harapan kita semua. Nah, ini kita perlu lah. Lanjut lagi. Nah, ini istilahnya. Nanti ini saya akan share ya di apa namanya di grup WA biar tidak ini. Ini sebetulnya lebih ke pengetahuan teknis saja ya. Nah, sepertinya bakal ada di UAS dan UTS gitu. Nah, ini pertemuan nantilah selanjutnya. Oke, itu saja mungkin yang akan saya sampaikan hari ini. Kita akan diskusi dulu ya. Dari pembelajaran kita minggu lalu dengan sekarang, kira-kira ada nggak yang masih mengganjal gitu, Pak? Menurut kita misalkan sekarang
bahwa apakah Pancasila itu masih ada atau hadir di kehidupan kita atau seperti apa misalkan ya. Di tengah-tengah banyak kasus korupsi misalkan. Di tengah-tengah banyak kasus vonis yang enggak sesuai dengan eh, apa namanya? Kerugian yang yang diderita oleh negara misalkan. Nah, kalau seperti itu berarti bukan negara kita yang tidak menganut Pancasila. Dalam perjalanannya pun dari dulu sampai sekarang memang kasus korupsi, kasus suap, penyuap, pembohongan publik atau apapun itu namanya itu sudah ada. Ya, sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal mau atau tidak para lembaga atau pejabat tinggi negara itu tinggal mau atau tidak para pejabat tinggi negara itu untuk mengamalkan Pancasila minimal jujur pada diri sendiri. Nah, jika kalian lihat misalkan ya, ketika pejabat negara akan dilantik, itu dilantiknya pakai apa tuh? Buku biasa atau kitab suci? Kitab suci semuanya ya? Kitab suci. Kitab suci. Kitab suci. Nah, Al-Quran, ada pakai Injil, ada pakai Tripitaka bagi yang beragama Buddha dan Weda ya, bagi Hindu misalkan atau seperti apa, misalkan apa namanya? Agama yang lain misalkan. Nah, pertanyaannya apakah mereka tuh hanya sereligius pada saat dilantik atau mungkin pada saat bekerja itu mereka lupa terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya jika sudah lupa terhadap Tuhan, jangankan negara Pancasila gitu. Negara sesadis Cina pun, seketat Cina pun korupsi masih ada gitu ya. Apalagi misalkan negara dengan yang katanya Indonesia itu penegak HAM tertinggi, salah satu penegak HAM yang paling banyak di dunia. Nah, jangan kita lihat misalkan sekarang Bapak kok katanya kebebasan berpendapat, Pak. Tapi kok ketika kita buka status atau yang lagi viral tuh, lagi mural ya, coret-coretan mural di pinggir jalan atau di mana siapa tiba-tiba langsung dihapus atau tiba-tiba seperti apa? Apakah itu penghapusan kebebasan berpendapat atau seperti apa? Biasanya ya, yang kita amati bersama di negara kita misalkan ya. Ini pasti kan juga agak sedikit sakit hati ketika misalkan itu sebetulnya itu tuh bukan pelanggaran, bukan kesalahan, tapi kok malah ditindak sama pemerintah misalkan gitu. Atau yang sekarang dianggap kritis ya kan, jadi incaran negara misalnya, incaran pemerintah. Ingat ya, yang harus kalian kritisi itu orangnya, bukan lembaganya. Nah, jika kalian sudah mengkritisi lembaganya, maka sudah terbentuklah dalam pola pikir kalian bahwa negara ini korup gitu. Bukan negaranya yang korup, tapi oknumnya yang korup. Nah, jadi setidaknya kita harus berpikir bahwa kalian yang sekarang belajar Pancasila sudah mulai merasa negara ini tuh bukan ada di tangan nasib para pemimpin yang sekarang, tapi ada di tangan kalian tuh ya. 10-20 tahun yang akan datang bahwa Nah, daripada mengkritik person by person sekarang sedang banyak kasus korupsi, lebih baik yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kepribadian kita, memperbaiki etika kita, memperbaiki pikiran kita agar kita tidak sama dengan mereka, agar kita lebih baik dari mereka. Itu yang harus kita lakukan. Gitu ya. Seperti itu. Itu sih intinya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, minimal dari pengantar perkuliahan kita hari ini, semoga minggu depan kalian harus lebih semangat lagi. Dan tugasnya juga tidak akan terlalu sulit ya tentunya. Hanya minta tanggapan atau opini kalian terhadap perkuliahan kita hari ini, dan sedikit nanti ada analisis kasus di Sepada Untirta yang akan saya upload hari ini. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Atau tanggapan atau apapun lah, boleh bebas. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini. Nanti kita diskusi lewat ini aja, lewat. Oh iya, diskusinya bisa lewat forum Sepada ya. Nanti saya bikin forum diskusinya. Sebagai bagian bentuk penugasan kalian, penugasan individu. Dan wajib ya memberikan komentar. Yang tidak memberikan komentar, saya anggap tidak mengerjakan tugas untuk minggu ini. Gitu ya. Semudah itu tugas saya. Tidak ada tugas-tugas yang berat yang lain. Ya. Jadi saya ingin membiasakan kalian berdisiplin mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Nah, yang penting kerjakan gitu ya. Jika ada kesulitan,
tanya di grup atau boleh wapri, silahkan, bebas lah ya, yang penting kalian belajar. Oke. Siti ini Rahayu raise hand, boleh nanya, boleh Siti. Siti. Bapak, maaf ini saya selaku PJ dari kelas A izin bertanya Pak. Untuk pertemuan hari ini kan Bapak record ya. Apakah nanti hasil recordnya ini Bapak kirim? Soalnya mungkin ada beberapa teman yang sinyalnya kurang stabil gitu Pak. Jadi ada beberapa materi yang tadi Bapak sampaikan tidak jelas diterima oleh teman-teman Pak. Bagaimana? Terima kasih. Oh iya. Ya, boleh. Nanti saya hasil recordnya akan dikonvert ke file MP4 ya. Tapi nanti saya bentuk link yang dikirimnya bukan link langsung rekaman ini. Mungkin nanti dikonvert ke link YouTube saya atau Google Drive ya. Biar kalian nanti buka sendiri gitu ya. Untuk PPT-nya juga bisa saya share nanti ya untuk kalian. Oke. Saja mungkin ya, jika tidak ada pertanyaan yang lain. Oke. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya cukupkan sampai di sini perkuliahan kita. Ini saya stop dulu.